Halo Teknolovers, sebagai negara pemimpin militer di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki andil besar dalam merangkul negara-negara tetangganya. Khusus yang tergabung dalam ASEAN, Indonesia banyak melakukan kerjasama bilateral dengan negara lainnya dan militernya pun paling disegani. Berbanding terbalik dengan Brunei Darussalam yang bahkan militernya paling lemah. Tapi, menariknya Brunei Darussalam dikenal sebagai negara terkaya di Asia. Bagaimana perbandingan militer Indonesia versus Brunei Darussalam? Tonton tayangan ini sampai habis. Hubungan baik antara Brunei dan Indonesia sudah jadi hal lumrah sebagai negara tetangga. Brunei memiliki kedutaan besar di Jakarta, begitupun sebaliknya Indonesia memiliki kedutaan besar di Bandar Seri Begawan, Pulau Kalimantan. Jadi perbatasan darat kedua negara. Kerjasama di bidang perdagangan dan investasi, pariwisata, pertanian, kelautan dan perikanan, kesehatan, pertahanan, pendidikan, kepemudaan dan kebudayaan dibangun demi mempererat keharmonisan keduanya. Karena jaraknya yang berdekatan, Brunei dan Indonesia memiliki banyak kesamaan karakteristik umum, misalnya menyoal budaya dan agama. Bahasa nasional kedua negara pun menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Belum lagi, mayoritas penduduk kedua negara berasal dari ras Melayu. Nah, sebagai negara dengan penduduk Muslim lebih mendominasi, Indonesia dan Brunei Darussalam juga semakin erat karena sama-sama bergabung dalam organisasi internasional seperti ASEAN, APEC, Gerakan Non-Blok dan Organisasi Kerjasama Islam. GFP sebagai situs independen berbasis statistik selama ini telah dipercaya untuk melacak informasi pertahanan negara di dunia dan diperbarui setiap tahunnya. Nah, di tahun 2022 ini, Indonesia naik satu peringkat dari ranking ke-16 di tahun 2021 menjadi ranking 15. Berbeda dengan Brunei Darussalam, yang ternyata tidak masuk dalam daftar 142 negara dalam GFP. Hiyo, terdengar aneh sebenarnya, melihat pemimpin Brunei Sultan Hasan Al-Bolkiah masuk dalam daftar salah satu orang terkaya di Asia, di mana kekayaannya diperoleh dari industri minyak dan gas bumi. Ini loh, pemimpin negara yang memiliki lebih dari 500 mobil Rolls-Royce. Indonesia memiliki angkatan militer di 3 matra. Ada angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Sementara Angkatan Bersenjata Kerajaan Brunei yang dibentuk pada 31 Mei tahun 1961 terdiri dari Angkatan Darat Kerajaan Brunei, Angkatan Laut Kerajaan Brunei, dan Angkatan Udara Kerajaan Brunei. Nah, sebagai negara dengan populasi penduduk terpadat keempat di dunia, dari data GFP dan Wikipedia, Indonesia memiliki 400.000 personil militer aktif, 400.000 personil militer cadangan, dan 280.000 paramiliter. Sedangkan Brunei Darussalam, data Wikipedia menyebut memiliki 7.000 personil aktif, 700 personil cadangan, serta 2.250 paramiliter. Iyo, selisihnya jauh berbeda bukan? Dari kekuatan pasukan militernya, mari kita terjun melihat bagaimana kekuatan udara kedua negara. Dari data GFP, Indonesia memiliki 41 unit pesawat tempur, 23 pesawat serangan khusus, 66 pesawat pengangkut, 126 pesawat pelatih, 17 unit pesawat misi khusus, 172 helikopter, dan 15 helikopter serang. Sedangkan Brunei Darussalam, melansir berbagai sumber, negara ini memiliki 1 unit CN-235 transport buatan PT Dirgantara Indonesia. Ada juga 1 unit Bell 214 Combat Helicopter, 6 unit BO-105 Combat Helicopter, 12 unit Sikorsky S-70i Combat Helicopter, 3 unit Bell 206 Trainer, dan 4 unit PC-7 Mk2. Nah, menariknya, alutsista udara Brunei justru kebanyakan digunakan sebagai alat transportasi. Negara Brunei Darussalam memang jarang sekali diberitakan berkonflik dengan negara lain. Tak heran jika Brunei menggunakan alutsistanya untuk transportasi semata. Brunei ini termasuk negara yang aman dan harmonis dengan negara-negara tetangga.
untuk Angkatan Udara Kerajaan Brunei dibentuk tahun 1966, sebelumnya melebur dengan Kerajaan Brunei Malai. Dari udara kita beralih pada kekuatan darat. Indonesia tercatat memiliki 314 unit tank, 1.444 kendaraan lapis baja, 413 artileri derek, 153 artileri gerak, serta 63 proyektor roket. Kalau untuk Brunei Darussalam, di tahun 2018, Kerajaan Brunei Darussalam melakukan pembelian 45 kendaraan tempur lapis baja Anoa 6x6 dan senjata SS-2 buatan Pindad. Bukan hanya itu, tim Angkatan Darat Brunei juga membentuk tim uji kendaraan tempur dan senjata untuk menguji produk Anoa dan senjata SS-2 produksi Pindad. Berikutnya, mari kita mengetahui kekuatan laut dua negara ASEAN ini. Indonesia diperkuat dengan 24 unit kapal korvet, 7 frigat, 4 kapal selam, 181 kapal patroli, dan 11 kapal perang ranjau. Sayangnya nih, kendaraan tempur laut Brunei Darussalam tidak sebanyak Indonesia. Diketahui Brunei Darussalam memiliki kapal perang terbesar dan canggih bertipe offshore patrol vessel yang dinamai kapal kelas Darussalam. Kapal perang andalan milik Brunei ini telah dilengkapi dengan radar canggih, dilengkapi rudal yang mampu menghancurkan target dari jarak 180 km. Banyaknya jumlah armada yang dimiliki Indonesia memang didukung dengan adanya anggaran militer yang telah disediakan. Tahun 2022, Indonesia menyediakan anggaran militer sebesar 9,3 miliar US dollar. Sedangkan Angkatan Bersenjata Kerajaan Brunei menyediakan 436,76 juta US dollar saja. Nah, selain anggaran militer, ada juga faktor logistik yang mendukung kekuatan militer Indonesia. Di mana Angkatan Kerja Indonesia memiliki 129.366.000 jiwa, memiliki 10.427 unit kapal sipil, memiliki 16 pelabuhan dan terminal utama, memiliki 496.607 km cakupan jalan raya, memiliki 8.159 km rel kereta api, dan 673 bandara. Sayangnya tak banyak data yang menyebut logistik Brunei Darussalam. Tapi perlu diketahui Teknolovers, jika Indonesia memiliki banyak logistik yang menunjang kekuatan militernya, Brunei Darussalam justru punya kekayaan melimpah dari LNG, gas alam, dan minyak bumi. Ini yang membuat Brunei disebut sebagai negara petrodolar. Brunei ini unik juga ya. Tak banyak alutsista, tapi kekayaannya sungguh melimpah. Apakah bisa terus damai di masa depan? Bukankah konflik era sekarang semakin kejam? Lantas, sampai kapan militernya terbelakang dibanding negara ASEAN lainnya?